Jay Ize dan Nathan Chuaon siap-siap tampil di babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan Indonesia melawan Filipina di babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia batal digelar di Indonesia. Shin Tae-yong percaya diri membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Jay Ize dan Nathan Chuaon dipastikan tampil di babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan pada November tahun 2023 hingga Juni tahun 2024. Di saat bersamaan, proses naturalisasi Jay Ize dan Nathan Chuaon untuk mendapatkan paspor Indonesia masih berada di tahap awal. Proses naturalisasi keduanya diharapkan bisa dikebut hingga bisa ambil bagian saat timnas Indonesia mentas di Piala Asia 2023 pada Januari tahun 2024. Jika proses naturalisasi Jay Ize dan Nathan Chuaon di luar dugaan rampung pada Januari tahun 2024, keduanya dapat ikut serta di Piala Asia 2023. Andai ini benar adanya, Nathan Chuaon dan Jay Ize dapat melakoni debut saat timnas Indonesia bersua Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Hal itu berarti, Nathan Chuaon dan Jay Ize belum bisa ambil bagian saat timnas Indonesia melakoni 2 laga awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya pada 16 dan tanggal 21 November tahun 2023, timnas Indonesia akan tandang ke Irak dan Filipina. Di 2 laga ini, Shin Tae-yong mesti memanfaatkan skuad yang ada. Secara kualitas jika turun dengan skuad terbaiknya, timnas Indonesia tidak kalah jauh dari Irak, plus sedikit di atas Filipina. Satu hal yang pasti, Shin Tae-yong sudah melemparkan permintaan kepada PSSI. Ia meminta kepada PSSI untuk menambah pemain keturunan demi meningkatkan performa timnas Indonesia. Memang skuad saat ini baik dan baik pula dalam hal prestasi saat ini. Tapi, untuk kedepannya, biar kami bisa lebih berprestasi, sebisa mungkin akan mencari pemain keturunan, kata Shin Tae-yong. Selain Jay Ize dan Nathan Chuaon, ada beberapa pemain yang kabarnya masuk radar PSSI. Sebut saja Kevin Dix FC Copenhagen, Miss Hilgers FC Twente, dan Emil Audero Inter Milan. Ini semua dilakukan PSSI dan Shin Tae-yong demi membuka jalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia mesti finish 2 besar demi melaju ke babak ketiga. Shin Tae-yong percaya diri membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Baru-baru ini, komentar Shin Tae-yong soal pengalaman melatih timnas Korea Selatan muncul di buklet match program timnas Indonesia. Dalam buklet tersebut, Shin Tae-yong menceritakan betapa tegangnya membesut timnas Korea Selatan di fase genting. Shin Tae-yong ditunjuk sebagai pelatih timnas Korea Selatan pada tanggal 4 Juli tahun 2017, menggantikan juru taktik asal Jerman, Ulrich "Uli" Stielik. Ketika Shin Tae-yong ditunjuk, timnas Korea Selatan masih menyisakan 2 pertandingan lagi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia. Saat itu, Shin Tae-yong ditargetkan membawa Korea Selatan menyapu bersih 2 laga sisa dengan kemenangan, demi lolos ke Piala Dunia 2018. Namun, Shin Tae-yong gagal membawa Korea Selatan meraih kemenangan dalam 2 laga tersebut. Skuad Taeguk Warriors julukan Korea Selatan ditahan Iran dan Uzbekistan dengan skor 0-0. Beruntung bagi Son Heung-min dan kawan-kawan, hasil itu sudah cukup bagi mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2018 sebagai runner-up grup B dengan 15 angka. Korea Selatan terpaut 7 angka dari Iran di puncak klasemen. Bersama timnas Korea Selatan, saya menjalani babak terakhir kualifikasi dan melakoni pertandingan ke-9 dan ke-10 sebelum menuju ke Piala Dunia. Saya merasa lebih tegang, karena itu menentukan apakah Korea Selatan melaju ke Piala Dunia atau tidak, kata Shin Tae-yong dalam buklet match program timnas Indonesia.
Secara belak-belakan, Shin Tae-yong mengatakan jauh lebih tegang saat menangani Korea Selatan ketimbang timnas Indonesia. Kesimpulan itu diambil Shin Tae-yong karena bersama timnas Indonesia, ia memiliki waktu yang lebih panjang dari segi persiapan. Tapi bersama timnas Indonesia, saya lebih tenang mempersiapkan semuanya. Apalagi saya cukup lama berada di sini, lanjut Shin Tae-yong. Apakah ini pertanda Shin Tae-yong optimistis membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Cuma Shin Tae-yong yang tahu jawabannya. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia sudah lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ini, timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Pertandingan Indonesia melawan Filipina di babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia batal digelar di Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumarji mengonfirmasi laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina pada matchday 2 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bertukar tempat. The Azkals akan menjadi tuan rumah untuk laga itu. Seperti diketahui, berdasarkan jadwal awal, timnas Indonesia akan menjalani laga tandang dan kandang pada 2 pertandingan pertama. Garuda dijadwalkan menghadapi timnas Irak pada laga pertama di kandang lawan pada tanggal 16 November tahun 2023. Lalu, Indonesia akan menjamu Filipina pada tanggal 21 November tahun 2023. Namun, akun Instagram resmi Timnas Indonesia @timnas.indonesia mengunggah jadwal terbaru yang berbeda. Dalam akun tersebut, dijelaskan timnas Indonesia akan melakoni kedua laga itu di kandang lawan. Ternyata, perubahan tempat bertanding itu benar adanya dan dikonfirmasi langsung oleh Sumarji. Ya, ada perubahan jadwal lawan Irak sama lawan Filipina, kata Sumarji Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023. Sumarji menjelaskan, pertukaran status tuan rumah itu dikarenakan adanya turnamen Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia. Turnamen itu sendiri akan berlangsung di 4 kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo, pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023. Perubahan karena Piala Dunia U17 kan, jelas Sumarji. Dengan demikian, timnas Indonesia dipastikan akan menjalani 2 laga perdananya di kandang lawan. Duel melawan Irak dihelat di Basra International Stadium, Baghdad, sementara, laga kontra Filipina dimainkan di Rizal Memorial Stadium, Manila. Di sisi lain, hal itu menguntungkan lantaran 2 laga terakhir, yakni melawan Irak dan Filipina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. 2 laga terakhir itu akan digelar pada Juni tahun 2024.